Langkah 1, disiplin melakukan otentikasi tanda hidup. Anda jangan tunda. Jika jadwal otentikasi sudah tiba, segera lakukan. Manfaatkan aplikasi digital jika bisa. Jika tidak bisa, minta bantuan keluarga. Jika keluarga tidak ada, datanglah ke kantor Taspen terdekat atau ke bank mitra yang menyediakan layanan otentikasi. Pastikan status Bapak dan Ibu selalu hijau atau terverifikasi di sistem. Langkah 2, periksa dan perbarui data pribadi. Cocokkan semua dokumen KTP, KK, SK pensiun, buku nikah jika ada, dan buku tabungan. Pastikan nama, tanggal lahir, alamat, dan data lainnya sama persis. Jika ada perbedaan, segera urus perbaikannya. Jangan anggap remeh. Langkah 3, pastikan rekening bank aktif dan sesuai. Periksa buku tabungan Bapak dan Ibu. Apakah rekeningnya masih aktif? Apakah saldonya masih bisa dicek? Apakah kartunya masih berlaku? Jika rekening sudah lama tidak dipakai, coba lakukan transaksi kecil. Misalnya ambil uang 50.000. Jika berhasil berarti rekening aktif. Jika tidak, segera ke bank untuk mengaktifkannya kembali atau membuat rekening baru. Lalu laporkan perubahan rekening ke Taspen. Langkah 4, simpan dokumen penting dengan rapi. Siapkan satu map khusus untuk dokumen pensiun. Masukkan semua dokumen penting di dalamnya, SK pensiun asli dan fotokopi, KTP, KK, buku tabungan, surat nikah, akta kelahiran, dan dokumen penting lainnya. Simpan di tempat yang aman, kering, dan mudah dijangkau. Ini akan sangat memudahkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk verifikasi atau pengurusan administrasi. Langkah 5, gunakan saluran informasi resmi. Jika ada pertanyaan atau kendala, jangan tanya ke tetangga atau grup WhatsApp yang belum jelas kebenarannya. Hubungi langsung saluran resmi kantor cabang Taspen terdekat. Call center Taspen di nomor resmi yang tertera di website Taspen. Aplikasi andal Taspen yang menyediakan fitur pengaduan dan konsultasi bank mitra tempat Bapak dan Ibu menerima pensiun. Pertanyaan, apakah Bapak dan Ibu sudah memiliki nomor call center Taspen yang tersimpan di ponsel? Jika belum, simpanlah sekarang juga. Bagian 7, menjaga ketenangan di tengah ketidakpastian. Saudaraku, di penghujung perbincangan kita yang panjang ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Hidup di masa pensiun adalah fase yang indah. Setelah puluhan tahun bekerja, mengabdi, dan berlelah-lelah, kini saatnya kita menikmati hasil jerih payah kita. Saatnya berkumpul lebih banyak dengan keluarga. Saatnya menekuni hobi yang dulu tertunda. Saatnya beribadah lebih khusyuk. Jangan biarkan isu-isu yang belum jelas kebenarannya merusak ketenangan itu. Jangan biarkan harapan yang terlalu tinggi berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Jangan biarkan kecemasan akan hal yang belum pasti menggerogoti kebahagiaan kita sehari-hari. Kita boleh berharap, kita boleh berdoa, semoga rapel ini benar-benar cair dan bisa meringankan beban kita menjelang Lebaran. Tapi pada saat yang sama kita juga harus siap jika kenyataannya berbeda. Ingatlah selalu hak kita sebagai pensiunan adalah hak yang dilindungi negara. Selama kita mengikuti prosedur yang benar, selama kita tertib administrasi, hak itu tidak akan hilang begitu saja. Mungkin tertunda, mungkin butuh proses, tapi insya Allah akan sampai. Yang terpenting saat ini adalah tetap tenang, jangan mudah terpancing oleh kabar yang simpang siur, tetap taat aturan. Lakukan otentikasi, periksa data, pastikan semuanya benar, tetap waspada, jaga data pribadi, jangan mudah percaya pada oknum yang mengaku-ngaku, tetap dekat dengan keluarga, minta bantuan mereka jika ada kesulitan, terutama dalam urusan teknologi. Pertanyaan terakhir untuk kita semua, apakah kita siap untuk menjalani masa pensiun ini dengan penuh kedamaian? Apapun yang terjadi dengan isu rapel ini, kesimpulan dan doa saudaraku sekalian yang saya hormati dan saya sayangi. Pembahasan kita kali ini memang panjang, tapi semuanya penting. Kita telah membahas dari A sampai Z tentang isu rapel gaji pensiunan. Mulai dari definisi rapel, isu yang berkembang, peran Taspen, kelompok-kelompok yang berpotensi terkendala, hingga langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan. Inti dari semua ini adalah satu, kepastian hanya datang dari keputusan resmi. Analisis dan isu boleh saja kita simak, tapi jangan pernah dijadikan pegangan hidup. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan, menenangkan hati, dan memandu langkah Bapak dan Ibu dalam menyikapi setiap informasi yang datang.
Saya doakan semoga para pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia senantiasa diberikan kesehatan yang prima, ketenangan jiwa yang hakiki, kemudahan dalam setiap urusan dunia dan akhirat, serta dijauhkan dari segala kebingungan dan kekhawatiran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, selalu meridai setiap langkah kita, melapangkan rezeki kita dari jalan yang tidak terduga, dan mempertemukan kita semua dengan lebaran yang penuh berkah dalam keadaan sehat walafiat. 5 langkah konkret menjaga hak dan ketenangan saudaraku. Setelah kita memahami semua potensi masalah ini, sekarang saatnya kita bertindak. Jangan hanya jadi penonton dan pengeluh. Mari kita ambil langkah-langkah konkret untuk menjaga hak dan ketenangan kita. Langkah 1, segera lakukan autentikasi tahunan jika belum. Ini prioritas utama, jangan tunda lagi. Ambil ponsel, minta tolong anak atau cucu. Buka aplikasi andal BPN, ikuti petunjuknya. Pastikan status verifikasi Anda aktif. Jika bingung, datang ke kantor Taspen terdekat atau tanyakan pada kelompok pensiunan di lingkungan Anda. Selesaikan urusan ini sebelum Lebaran. Langkah 2, periksa dan perbarui data pribadi Anda. Keluarkan KTP, kartu keluarga, SK pensiun, dan buku tabungan. Duduklah bersama keluarga, cocokkan satu persatu, apakah nama di semua dokumen sama persis, apakah NIK sama semua, apakah tanggal lahir sama, apakah alamat sudah yang terbaru, apakah nomor rekening masih aktif. Coba cek saldo atau transfer uang semua ribu ke rekening lain untuk memastikan rekening aktif. Jika ada perbedaan, segera urus pembaruannya ke Dukcapil untuk KTP KK atau ke Taspen untuk data pensiun. Langkah 3, arsipkan semua dokumen penting dengan rapi. Saudaraku, ini sangat membantu. Sediakan satu map khusus. Masukkan fotokopi KTP, KK, SK pensiun, buku nikah jika ada, akta kematian pasangan jika ada, dan buku tabungan simpan di tempat yang mudah dijangkau dan diketahui oleh seluruh anggota keluarga jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk verifikasi atau klaim dokumen sudah siap. Langkah 4, jangan percaya informasi dari sumber tidak jelas. Biasakan untuk selalu bertanya, ini sumber resminya apa? Jika informasi datang dari grup WhatsApp yang tidak jelas, adminnya dari video YouTube dengan judul bombastis tanpa mencantumkan sumber, atau dari tetangga yang katanya dengar dari temannya, maka perlakukan informasi itu dengan sangat hati-hati. Jadikan itu hanya sebagai pengingat untuk mencari kebenaran, bukan sebagai kebenaran itu sendiri. Sumber resmi yang bisa dipercaya adalah situs web resmi Kementerian Keuangan, kemenco.go.id, situs web resmi PT Taspen, Taspen ID, atau akun media sosial resmi mereka yang sudah terverifikasi. Langkah 5, jalin komunikasi dengan jalur resmi. Jika ada kendala, jika ada pertanyaan, jika ada kebingungan, jangan tanya ke tetangga yang belum tentu paham. Hubungi langsung pihak yang berwenang. Datang langsung ke kantor cabang Taspen terdekat. Hubungi call center Taspen di nomor resmi yang tertera di website. Manfaatkan layanan pesan atau media sosial resmi Taspen untuk bertanya. Mereka adalah pihak yang paling tahu tentang status data dan pencairan Anda. Bagian 7, hikmah di balik isu menjaga hati di usia senja. Saudaraku yang saya hormati, di penghujung pembahasan panjang ini, izinkan saya menyampaikan satu hal yang mungkin lebih penting dari sekadar urusan rapel. Usia pensiun adalah masa di mana kita menuai hasil dari pengabdian panjang. Ini adalah masa untuk lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan Tuhan, dan lebih menikmati hidup dengan tenang. Jangan biarkan isu-isu yang belum jelas, perihnya merusak ketenangan itu. Jangan biarkan hati kita diguncang oleh harapan yang belum pasti atau dikecewakan oleh kabar yang ternyata hanya isapan jempol. Anggaplah isu rapel ini seperti buah yang masih menggantung di pohon. Kita boleh berharap buah itu masak dan jatuh ke tangan kita. Kita boleh berdoa semoga buah itu manis dan bisa dinikmati bersama keluarga. Tapi kita tidak boleh memanjat pohon itu dan memetiknya sebelum waktunya. Kita hanya perlu menunggu, merawat, dan percaya bahwa jika memang rezeki, buah itu akan jatuh pada waktu yang tepat. Saya tahu hidup di masa pensiun tidak mudah. Ada kekhawatiran tentang kesehatan, tentang biaya hidup yang terus naik, tentang masa depan anak cucu. Tapi percayalah Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Selama ini dengan gaji pensiun yang ada kita masih bisa hidup,
kita masih bisa makan, kita masih bisa bersilaturahmi. Jika nanti rapel itu benar-benar cair, itu adalah tambahan karunia yang patut disyukuri. Tapi jika belum atau bahkan tidak jadi cair, janganlah kita berputus asa. Hidup harus tetap berjalan. Kebahagiaan tidak hanya diukur dari seberapa banyak uang di rekening, tapi dari seberapa tenang hati kita dalam menjalani hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.